Jawa itu tidak pernah bertentangan dengan agama apapun, ya ta? Selalu akomodir, selalu menerima dengan baik, ya ta? Cuma kadang-kadang tamu tuh lebih kurang ajar timbangane sing di rumah. Karena apa? Sebenarnya ilmu mereka itu masih 1/10 dari ilmunya Jawa. Islam misalnya ya, Islam itu syariat, hakikat, makrifat. Iya. Habis itu harus mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang sudah bertuhan. Iya. Kalau beragama itu belum bertuhan. Oke, yang kita bicara tentang ruatan, wayang, itu kan semuanya budaya-budaya leluhur kita ya, atau budaya Jawa. Apakah kejawen bertentangan dengan agama formal ya? Bagaimana? Apakah kejawen itu bertentangan dengan agama formal yang diakui saat ini? Jawa itu tidak pernah bertentangan dengan agama apapun, ya ta? Selalu akomodir, selalu menerima dengan baik, ya ta? Cuma kadang-kadang tamu tuh lebih kurang ajar timbangane sing di rumah. Kadang-kadang itu. Kasarnya ini nelutak ya. Nah iya, karena apa? Sebenarnya ilmu mereka itu masih 1/10 dari ilmunya Jawa. Wong Islam misalnya ya, Islam itu syariat, hakikat, makrifat. Iya. Habis itu harus mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang sudah bertuhan. Iya. Kalau beragama itu belum bertuhan. Belajar pengen mencari dan tahu tentang Tuhan. Kudu lulus, lek lulus piye? Harus bertuhan. Lek bertuhan piye? Wis gak duwe agama. Gak duwe agama. Ya kitab suci piye? Gampang ngene aku kitab suci ngene dadi kitab suci. Bener-bener ya. Di dalam kejawen Eyang, apa makna sejati dari kata rahayu yang sering kita ucapkan, yang Eyang sebutkan tadi? Ya, karena ini sabdo ya rahayu. R itu sinar halus. A itu Tuhan ada, menjadi ada tapi terbatas. Jadi orang tidak akan bisa mampu menjangkau. Kita tahu bintang di langit, ya tahu tak ya jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tahu kita nggak bisa. Iki rambutnya siapa Cak Rosi? Aduh, rambut kulo yang nonton gundul kulo. Ayo jumlahnya piro? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan kau ini hidup di depan mata, jumlahnya piro? Nggak tahu. Lah pikir jebol itu seret hitung, tapi balane gak iso. Ya. Jadi spesifiknya makna sejati dari rahayu itu apa ya? Makna sejati dari rahayu itu adalah pengungkapan batin dan perasaan seseorang bersyukur terhadap semesta alam lingkungan dengan dialektika dan kehidupannya. Intinya di sana. Intinya itu ya. Nah, makanya pinjam budayanya orang Nasrani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Allah Bapa memang di dalam otak kita, yaitu yang disebut Tuhan itu. Makanya sama itu juga Tuhan. Mas Hendra juga Tuhan. Orang gila, orang senting, orang bambung, itu juga Tuhan ada di sana. Yang gila, yang senting itu kan fisiknya, jiwanya. Mungkin pada waktu itu agak kurang ajar, dan jangan disepai, dibongi, ya mungkin begitu. Dan karma itu pasti ada. Karma ya? Iya, tahun 1965 berapa korban manusia? Hampir 3 juta manusia waktu itu. Termasuk karma itu pasti menghampiri setiap orang yang melakukan korupsi itu tadi ya? Iya. Pasti itu? Pasti itu. Makanya pada waktu saya disuruh Mas Hendra ditanya buka tarot tentang Jokowi. Oh ya? Itu kan sudah saya buka tarotnya. Loh, tarot itu gak iso goro deh, gak iso goro. Kalau manusia saya masih iso goro. Tarot itu gak bisa. Wah, Mas Hendra, akhir dari masa jabatannya nanti itu sini negara kelihatan gepuk-gepukan, musuhan segala macam loh. Ternyata kok betul ya. Sekarang sudah ribut masalah ijazah palsu dan lain sebagainya. Itu mungkin nyambung sama tarot yang kemarin ya. Iya. Terus kemarin tuh saya tertawa buka di viral itu ada seorang pakai pakaian jaksa deh, merah tuh pakai anu gini. Saya sebagai seorang jaksa akan berantas semua pemalsuan, termasuk pemalsuan ijazah, pemalsuan itu, termasuk pemalsuan gigi palsu. Waduh, kena iki aku.
Aduh, oke seru sekali ini. Oke, yang lanjut ya, kenapa orang-orang sadar spiritual itu yang justru cenderung apatis terhadap politik? Ya karena politik itu tidak mampu menyelesaikan masalah ya selama ini. Berapa kali coblosan di negeri ini? Ya, Mulai saya belum. Iya, mulai 67 kali toh. Hasilnya politik semakin rusak, ekonomi semakin hancur, kebudayaan semakin tidak karu-karuan. Berarti kan gagal. Nah, tapi nggak ada yang berpikir di Senayan tuh nggak ada yang berpikir. Kenapa nggak mau berpikir? Ya dengan undang-undang yang ada mereka enak kok. Satu bulan itu kalau 90, 120 juta megang fulus ya. Berarti bener zaman Gus Dur ya, bubarkan aja itu taman kanak-kanak. Iya. Sepakat nggak dengan Gus Dur? Oh, sepakat banget saya. Cuma nuwun sewu ya, kekilafannya beliau itu hanya satu. Pada waktu Irian Barat dipindah menjadi Papua itu. Karena saya sudah datang ke kantor kepresidenannya Mas, jenengan maaf loh Mas, jenengan itu agak terlalu baik. Mimpin negara itu terlalu baik tidak bisa Mas. Kudu ono kerenge sithik lah. Dan rubah jadi Papua, nanti secara fisiologis Australia itu bisik-bisik terus sama Papua. Wong Papua, gak ada Papua Barat, gak ada Papua Timur, yang ada Papua. Gunungmu itu loh untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 bulan itu nggih mangan iso. Kamu lepas dari Indonesia bisa. Lah sekarang begitu dipimpin Bapak Dul Gibran itu ya. Oh, Aceh pengen merdeka, kono pengen merdeka, kene pengen apa? Iya toh kenyataan. Sampai kantor PBB itu kan ya kemarin. Ya iya, ya itu. Yang aku masih pengen ketawa ini. Apakah dunia ini bisa berubah tanpa menyentuh kekuasaan Eyang? Kira-kira menurut Eyang seperti apa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Jadi di dalam cerita pewayangan itu ada yang lakon namanya itu Babatalas Wonomarto. Babatalas Wonomarto itu sebenarnya orang-orang Pendowo itu mau dimasukkan ke hutan, di mana di hutan itu banyak genderuwo, banyak raksasa, banyak harimau, banyak supaya mati. Tapi justru pada waktu masuk itulah lalu mendapat wahyu, ya, mendapat ini, mendapat bunga ini, mendapat kembang Dewondaru, mendapat ini, akhirnya menjadi jaya itu. Nah, itu sama saja, kita juga begitu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya bangsa kita yang tidak jelas ini, pasti nanti ada seseorang yang mendapat wahyu, disinari oleh Sang Maha Kuasa. Mbuh sapa, mbuh Mas Dedi, mbuh sampean, mbuh sapa iso ae. Yang penting bukan Dul Gibran ya. Iya. Yang penting itu. Karena itu saya dihitung pakai kalkulator sisa deh itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Lantas bagaimana yang cara menjaga kesucian batin di tengah dunia yang penuh manipulasi kekuasaan? Nah, gini. Kalau di Jawa itu banyak nabi, Dik. Termasuk di Solo itu ada seseorang yang namanya itu Raden Sunarto Mertowardoyo. Beliau itu menulis buku yang namanya Sasongko Jati. Ajarannya itu gampang. El Pramit itu singkatan eling percaya mituhu. Eling karo sing gawe urip, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nah, Islam ya percaya karo rasul, karo karo nabi, karo kitab sucine. Sing penting nglakoni kuwi. Tapi ini semua nggak cukup. Kudu dadi 5 laku yang dimilikinya. Ditambah 5 menjadi hastosila. Terus lambangnya dipakai 8 penjuru angin Mojopahit itu sebenarnya itu. Ya itu hastosila itu sabar, rela, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Itu Hastosilo. Kalau si Hasto yang kemarin baru ber-KPK itu ya. Kalau ke depan KDM berpasangan dengan Dul Gibran gimana ya? Siapa? Mas Dedi. Mas Dedi. Waduh, ya eman-eman Mas Dedi ini no. Eman-eman. Jangan sampai turu-turu melok jelungup ya.
Enggak banget berarti ya? Waduh, enggak banget. Pokoknya janganlah. Soalnya wis orang kalau sudah duduki kursi direkayasa sedemikian rupa, itu wis jelas dudu wahyu, Dik. Kembali. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah panduan Siddhartha Gautama untuk membantu manusia agar pulang ke rumah sejati yang? Apa, Dik? Panduan dari Panduan ya. Kembali ke rumah sejati. Panduannya itu hanya 5 ya, dan Bung Karno fanatik banget dengan kebenaran 5 itu. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu aja. Ya. Jadi misalnya begini, angen-angen bener. Setiap makhluk sing duwe weteng iku mesti duwe angen-angen. Apa hubungannya weteng karo angen? Lah wetenge luwe, angen-angene kan pengen mangan. Gitu, pengen makan kan? Pengen makan. Kan belum makan, belum parek wong pengen makan kok ya. Iya. Oleh karena itu pergi ke dapur loh. Ibunya kok belum masak, mungkin masih arisan, mungkin masih ke pasar, mungkin masih kemana, ke warung aja, nggak langsung ke warung, pakai pikiran dulu, dompet dibuka. Oh, dompet galak 2.000 mau pesen sate karo gulai, bisa ninggal sandal, ya toh. Ninggal sandal, itu, ya. Sebelum Mas Rozi nih ya, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang diulang-ulang terus gitu ya. Kita tahu bahwa kapan hari yang namanya Cak Nun, MH Ainun Najib itu kan dihujat orang se-Indonesia gara-gara mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Pak Jokowi. Tapi sekarang, ini banyak yang bertanya, kenapa kok justru sekarang banyak orang yang mencaci maki dan menghujat Jokowi gitu? Ya itulah, setiap kehidupan itu, kemanusiaan pasti ada subjek, ada pelengkap subjek, ada pelengkap penderita. Nah, pada waktu orang yang pertama kali ada di lingkungan ring 1, ring 2 itu adalah pelengkap penderita. Karena apa? Dia tidak paham bahwa subjek itu keliru, itu dia tidak paham. Ya diikuti aja, ya akhirnya ikut menderita. Akhirnya seperti itu. Karena tidak dikaji terlebih dahulu. Tidak dikaji lebih dulu, paling tidak bertanyalah kepada guru sejati masing-masing. Guru sejati itu adalah cahaya yang berbentuk cahaya sing wong nyebut Tuhan itu sendiri. Ya di dalam tubuh kita. Iya, masa kucing ya ana Tuhan iki. Masa kebo, masa celeng, masa macan, masa kire, ada Tuhan. Ndak ada Tuhan, ndak ada di hidupnya. Nggak ada hidup. Nah, Tuhan itu berbentuk cahaya sak pucuke paku, istilah dokter ya, antara otak kanan, otak kiri, otak belakang ada ruang ovum. Kata dokter itu pakim, enggak, yaitu cahaya, yaitu Tuhan. Nah, karena manusia diberikan kepada manusia yang paling istimewa, karena otak itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf itu ya. Oleh karena itu kalau kita itu bisa mengetahui jati diri kita, nanti hidup kita sebagai siapa kita enak. Seperti saya tadi mengajak teman saya namanya Mas Ismail itu kan, beliau itu dalam hatinya sebagai seorang pengacara ya, pengen membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau boleh saya minta waktu setengah menit aja biar silakan. Jadi Mas Ismail, sini ayo taruh dulu. Kalau yang terkait dengan itu Vatikan ya? Ya. Vatikan. Oh iya. Yang terkait dengan Vatikan yang disampaikan tadi. Oh ya. Dan nanti nanti monggo. Nanti saya mohon bantuan Mas Indra. Nanti kalau apresiasi duit saya dari Vatikan itu keluar, kayalan saya Ngaji Roso itu menjadi juru penerang untuk pelaksanaan, dan program saya itu satu, Kerajaan Singosari miniatur akan saya bangun kembali. Kedua, Mojopahit Trowulan sebagai kota budaya kita tata yang bagus.
termasuk pagar-pagarnya, termasuk rumah-rumah penduduk. Dulu sudah kita mulai. Termasuk Blitar itu adalah tempat bersejarah karena di Blitar itu tempat penggemblengan nasionalisme, yaitu di Istana Gebang sana. Itu mau kita mulai lagi. Lalu ada 2 menteri tempat-tempat kuno-kuno inilah, termasuk ini saudara saya Mas Fauzi. Mas Advokat Fauzi. Advokat Sausi. Profesinya sebagai apa, Mas? Advokat. Advokat ya. Nah, Ya. nuwun sewu. Selama jadi advokat, yang unik bagi jenengan apa kira-kira? Kalau yang unik bagi saya ya, di dunia advokat itu apabila kita bertemu dengan orang yang tidak tahu diri, termasuk klien yang tidak tahu diri, semaunya sendiri, gitu. Jadi itu bagi saya ya susah ngaturnya. Seharusnya advokat itu tidak boleh diatur oleh seorang klien, begitu. Selagi advokat memproses suatu permasalahan itu dengan baik dan tidak menyimpang dari kode etik seorang advokat. Ya, Mas Fauzi, mohon maaf ini sebagai advokat untuk swasta apa untuk negara atau untuk pemerintah? Kalau secara pribadi ya untuk swasta, tapi ya di naungan kita ya ada namanya Pos Bakum Madin, Pos Bantuan Hukum secara gratis. Iya, itu digaji oleh negara. Oh, ya ya. Yang setiap 3 bulan sekali ada uang dari Kemenkumham. Ya. Kalau di Jawa Timur biasanya dikendalikan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Ya ya, nggih. Jenengan aslinya lahir di mana? Saya lahir di Probolinggo, buyut asal Madura, Sampang. Asal Madura ya. Ya. Oh, Bu Jati juga dari Sumenep. Iya, makanya logat saya kaku kayak Madura. Iya. Sama darinya. Ge. Ya, banyak terima kasih. Ge. Saya kemarin ngomong-ngomong Sama-sama Profesor. beberapa menit sama penjenengan itu saya tertarik. Ge. Kok pribadinya begitu antusias kepada orang-orang yang perlu dibantu tentang hukum gitu ya. Siap. Ge. Matur nuwun, ge. Sami-sami. Sampai ketemu, ge. Ge. Salam untuk keluarga. Ge, sami-sami. Monggo, ge. Ge. Jangan lupa ini keranjingan ngaji rasa ini. Kak channel mulai dulu sampai sekarang, ge. Matur nuwun, Ge. Monggo, ge. Dulu itu Eyang pernah membuat buku yang sampai dihargai Vatikan. Ya. Kira-kira itu dihargai dalam bentuk apa dan jumlahnya berapa kira? Wah, inilah makanya khayalan saya nanti kalau duit itu keluar ya, Ngaji Rasa itu saya buatkan kantor sebagai kantor penerangan kerajaan Nusantara. Waduh ya. Keren. Jumlahnya itu tidak sedikit. Katanya Mbak Astrid itu oleh Romo Benedictus ke-16 almarhum sudah ya, itu mendapat penghargaan 6 miliar euro. Kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 23 Triliun. 23 T ya. Itu segede apa? Iya. Ini terus diurus terus sama Mbak Astrid, terus itulah. Terus terakhir itu karena lama ya, saya kok lama gitu ya. Akhirnya saya kemarin itu punya kawan Profesor Eros. Profesor Eros itu ahli komunikasi antaragama dan adat ya. Jadi kerundingan saya suruh membuat program dulu. Baru nanti duit itu diwujudkan ke pembiayaan untuk membiayai program itu sekaligus memberikan biar ada lapangan kerja. Yang pertama saya buat miniatur kerajaan Singosari. Ya. Kenapa? Saya tiru-tiru Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kota hiruk pikuknya ada di New York. Iya benar. Pedagangnya ini. Sentralnya di sana. Tapi ibu kotanya tetap Washington. Kenapa? Karena Washington itulah
pelopor pertama yang membangkitkan spirit menjadi negara besar yang namanya Amerika. Indonesia sebenarnya tidak begitu. Pada waktu abad 12 di Singosari itu masih kuasa seorang raja namanya Prabu Kertanegara. Yang sekarang patungnya di Surabaya Joko Dolok itu ya. Oh, Joko Dolok. Ya. Iya. Beliau sumpah waktu itu, Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tan hamakti palapa, lamun durung eka ing Nusantara. Ing Johor, ing Tumasik, ing Gurun, ing Ternate. Ki sumpahi wong Singosari waktu itu ya. Tumasik itu mana? Singapura. Dulu kecamatan kita Singapura. Kecamatan ya? Iya, Johor dulu wilayah kita. Australia wilayah kita. Sekecil itu ya? Iya, termasuk Kecamatan. Selandia Baru itu. New Zealand. Nah, terus waktu itu lalu Inggris mulai berlayar ke sini, mulai adu domba, zaman Belanda ke sana kemari, lalu pecah-pecah itu menjadi negara Commonwealth. Nah, ini kalau Bung Dul Gibran tadi itu tidak segera diberhentikan, saya khawatir kalau dia itu jadi RI 1, Indonesia akan dipecah-pecah lagi. Ada kekhawatiran ke sana berarti? Ada kekhawatiran ke sana. Hukumnya hukum tese, antitese, sintese. Tese keadaan sekarang, antitese itu adalah yang berhadapan dengan situasi, sintese itu akibatnya apa. Itu aja teorinya, gampang aja. Nggih. Oke, berarti ini luar biasa banget ya kalau Nggih. memang dana itu datang, Iya. otomatis Eyang Jati ini menjadi penyambung ya Iya, untuk iya. melestarikan apa yang ada di Iya. Nusantara ini. Dan saya bangga dan puas karena tahun 62 di makam Eyang Putri yang Kakung, Bung Karno pesen sama Eyang. Jadi kelas berapa? Kelas 2 SMA, Pak. Ya wis, sinau yang rajin ya Le. Setelah itu nanti kuliah di Jakarta. Ingat ini di makam Eyang Putri yang Kakung. Jati besok yang neruskan Bapak. Ya udah, pikiran saya itu tidak pernah istirahat, terus berpikir terus. Ini yang saya buat awet muda itu ya itu. Karena udah diweling tadi. Iya, sama diweling orang tua. dari itu ya. Oke, Eyang, terakhir nih apa pesan-pesan buat Eyang dan pemerintahan khususnya Jawa Timur ini? Ya, pesan saya khususnya Jawa Timur, tolonglah dimulai dibudayakan lagi ya tentang kesenian-kesenian tradisional. Bila perlu, kalau ada seseorang punya gawe, misalnya mau wayangan, mau ludrukan, mau apa gitu, disupport dana, disupport. Tas 10.000 entah berapa untuk dia tarik, karena zaman tahu kalau ada pagelaran wayang kulit berapa yang jual di pinggir jalan, di jalan-jalan itu, Benar. mulai warung-warung, bakul kacang, bakul es segala macam. Itu kan penyebaran ya, Semua kena dampak kena positif dampak ya. yang ya kalau durian janganlah, nanti tukaran kepru-kepruan kulit durian malah mesake gitu. Penjut HP. Penjut HP. Oke, Ya. Eyang. Oke, Eyang, terima kasih. Terima kasih. Oke, sehat Selamat, selalu. terima kasih. Cang ganteng-ganteng. Ya, Matur nuwun Mas Indra dan tim Ngaji Rasa dan para penonton semuanya. Jangan sampai tidak membuka Ngaji Rasa. Nun. Terima kasih. Rayu. Nun.